imam ahli sunnah wal jamaah. Akidah kita adalah akidah ahli sunnati wal jamaati. Tentu ada pemimpinnya, imamnya, yang kita dijadikan panutan. Seperti di dalam beribadah, berfikih, kita punya imam madhab. Di dalam berakidah kita punya imam di dalam akidah. Baik, kami tuliskan di sini bunyinya seperti ini, kita baca nasnya dan sambil kita jelaskan. Sebelum mengenal lebih dekat imam-imam ahli sunnah wal jamaah, agar diperhatikan dengan seksama bahwa akidah yang benar adalah akidah yang bersandar kepada dua pilar. Anda boleh melanglang ke penjuru dunia ini untuk bicara, untuk mencari tentang model-model orang berakidah. Akidah Islam. Akan tapi akidah yang benar harus berdiri di atas dua pilar. Pilar pertama adalah mencintai ahlu bait Rasulullah. Artinya mereka kenal ahlu bait dan mengajak orang untuk mencintai ahli bait Nabi SAW. Yang kedua adalah mencintai sahabat Nabi SAW. Di saat salah satu pilar ini tidak ada, akan menjadi kelompok yang sesat. Bahkan bisa saja keluar dari wilayah iman. Di sana ada kelompok yang mencintai ahli bait Nabi Muhammad tapi membenci sahabat Nabi sampai derajat mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan menuduh Siti Aisyah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak pantas. Maka ini kelompok dulu disebut dengan Rafidhah. Rafidhah dengan bermacam-macam namanya setelah itu. Menyeru cinta kepada ahli bait, keluarga baginda Nabi, akan tapi mereka tidak menerima atau bahkan membenci para sahabat Nabi SAW. Di sana ada kelompok lain yang disebut Nasibi, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu kelompok yang mengagungkan sahabat Nabi dan memang sahabat perlu diagungkan. Akan tapi mereka tidak peduli, bahkan membenci ahli bait Rasulullah SAW. Maka dua pilar ini harus tegak. Dan akidah yang benar harus berdiri, setelah berdiri dua pilar, harus berdiri di atas dua pondasi. Pondasi itu dasar pemikiran. Akidah yang benar, akidah kita berdasarkan dua pondasi pemikiran, dasar pemikiran yang kokoh. Yang pertama adalah dalil akli, yang kedua adalah dalil nakli. Ini pilar dan pondasi ini yang dengan pilar tersebut, dengan pondasi yang jelas ini, maka akan mengeluarkan kita dari kelompok-kelompok yang sesat. Atau pilar ini akan menjadikan kelompok-kelompok sesat nggak bisa dimasukkan ke dalam kelompok ini. Maka ini rambu-rambu yang betul-betul harus perhatikan. Dengan pilar dan fondasi tersebut kita akan keluar dari akidah yang sesat. Maka harus kita dengan fondasi tersebut. Sehingga dalam perjalanan ilmiah, ulama-ulama Asy'ariyah pasti mereka sangat akrab dengan istilah dalil akli dan dalil nakli. Selalu begitu. Imam-imam ahli sunnah wal jamaah adalah ini. Abul Hasan al-Asy'ari. Kalau kita sudah menyebut Abu Hasan al-Asy'ari, langsung kita akan mengerti betul bagaimana penguasaan beliau tentang dalil akli. Dan bagaimana penguasaan beliau terhadap dalil nakli. Nama lengkap Imam Abul Hasan al-Asy'ari adalah Ali bin Ismail al-Asy'ari. Lahir di Basrah pada tahun 260 Hijriah.
Nama sebutannya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Wafat di Baghdad pada tahun 324 Hijriah. Umurnya tidak terlalu. Jika 40 ditambah 24. Berarti umurnya 64 wafat. Nasab beliau sampai kepada sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau lahir, ini agar tahu, makanya kami menghimbau semuanya harus bisa punya buku ini dan diajarkan. Harus diajarkan. Karena saat ini banyak orang yang pada dasarnya akidah, katanya akidah hadis sunnati wal jamaati, akan tapi kepleset karena salah yang dibaca. Beliau lahir di tengah-tengah kejayaan kaum muslimin. Beliau hadir di tengah-tengah kejayaan kaum Mu'tazilah. Maaf. Kelompok akidah Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah itu bisa nerobos kerajaan kekhilafahan hingga sampai 8 abad, 800 tahun. Masa Daulah Abbasiyah. Imam Abul Hasan Asy'ari bertahun-tahun di bawah asuhan ayah tirinya. Dalam ajaran Mu'tazilah. Ayah tirinya yaitu Abu Ali Muhammad ibn Salam Al-Jubai. Abu Ali Al-Jubai. Alim besar dalam akidah Mu'tazilah. Dan selama puluhan tahun beliau menjadi penganut Mu'tazilah, bahkan menjadi panutan kaumnya. Jadi Abul Hasan Asy'ari bukan sekedar menjadi penganut kaum Mu'tazilah, tapi menjadi imamnya di dalam akidah Mu'tazilah. Dan akidah Mu'tazilah, akidah yang sangat dikenal dengan kekuatan mereka di dalam menggunakan logika, akal mereka. Di tengah-tengah perjalanannya dalam ajaran Mu'tazilah, Allah memberikan hidayah kepada beliau. Bermula dari apa yang beliau temukan dari kejanggalan-kejanggalan dalam akidah Mu'tazilah yang tidak sesuai dengan kebenaran dan akal pikirannya. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari terus berusaha mencari kebenaran dengan menggunakan akal pikirannya dan berdoa memohon petunjuk kepada Allah. Hingga Allah memberi petunjuk kepada beliau. Kemudian beliau keluar dari akidah Mu'tazilah menuju akidah yang benar yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di suatu kesempatan beliau naik ke atas mimbar seperti yang biasa dilakukan seorang guru besar untuk menyampaikan ilmu kepada pengikutnya. Di majelis yang biasa beliau menyebarkan akidah Mu'tazilah. Di mimbar itulah Abul Hasan naik mimbar. Di saat itu tiba-tiba beliau melepas jubah kebesarannya di hadapan pengikutnya. Lihat, ini satu poin tanggung jawab. Makna tanggung jawab yang ada pada Imam Abul Hasan Asy'ari yang merasa telah menyesatkan umat selama ini. Maka di saat beliau tobat harus diumumkan agar umat yang dulu telah disesatkan bisa kembali. Sehingga waktu Imam Abul Hasan Asy'ari keluar dari madhab Mu'tazilah menuju akidah yang benar, diumumkan di atas mimbar kebesarannya dan juga jubah kebesarannya dilepas. Lalu beliau berkata, aku lepaskan diriku dari akidah Mu'tazilah menuju akidah yang benar seperti aku lepas jubahku. Tidak dipakai lagi. Hal itu beliau lakukan sebagai tanda bahwa beliau benar-benar keluar dari akidah Mu'tazilah. Karena beliau sadar bahwa beliau adalah seorang yang ditokohkan dan diikuti selama ini. Seorang besar dan berpengaruh seperti beliau tidak menyatakan perubahan akidah kecuali di tempat yang besar. Karena kesadaran bahwasanya dia telah menyesatkan banyak orang. Maka kalau tobat ya diumumkan biar orang tahu yang telah sesat akan kembali. Di tempat yang besar dan terpandang waktu mengatakan tobatnya itu. Di saat beliau mengubah keyakinan, beliau merasa mempunyai tanggung jawab untuk membawa pengikutnya selama ini kepada akidah yang benar dan diyakini saat ini.
Ini kisahnya yang sangat masyhur. Beliau menggunakan dalil akli dan nakli dalam merumuskan akidah yang benar. Kemudian terbentuklah benteng akidah yang kuat dengan dua argumen tersebut, yaitu yang dinamakan akidah Ahlussunnati wal Jamaati dengan argumen akli dan argumen nakli. Dalil akli adalah menggunakan akal, nakli adalah dalil-dalil yang diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi. Dengan rambu-rambunya tentunya. Karena tidak semua hadis bisa digunakan untuk sandaran akidah. Dalam hal ini Imam Abul Hasan Asy'ari tidak mendatangkan hal yang baru. Lihat, bukan berarti dia menciptakan agama baru, tidak. Tetapi beliau memangkas benalu-benalu akidah yang bertentangan dengan akidah yang benar, sehingga akidah tetap terjaga seperti yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat beliau. Catatan penting yang perlu diperhatikan. Dari kisah pendek, sebenarnya kisahnya panjang. Ada upaya, ingat, akhir ini lihat, ada upaya pemalsuan data pencarian kebenaran Imam Abul Hasan Asy'ari. Jadi makanya orang Islam yang selamatkan tidak cukup mengatakan ahli sunnah wal jamaah. Dia harus berani mengatakan bahasanya kita penganut Asy'ariyah. Ada orang pura-pura ngikut Asy'ari, Abul Hasan Asy'ari, tapi dia menyelewengkan. Nah, ini ada model orang yang menyelewengkan tentang sejarah Asy'ari. Jadi ada upaya pemalsuan data pencarian kebenaran Imam Abul Hasan Asy'ari, yaitu mereka yang menyebutkan bahwa Abul Hasan Asy'ari mempunyai 3 fase perubahan akidah. Coba lihat, Abul Hasan Asy'ari adalah punya 3 fase. Fase sesat, yang kedua masih sesat, yang ketiga katanya fase Abul Hasan Asy'ari ikut akidah para pendahulu-pendahulunya, tapi yang dimaksud bukan akidah yang sesungguhnya. Akidah-akidah yang selama ini diikuti oleh orang-orang yang punya cara berpikir mudah menyalahkan orang lain, kelompok lain, menyesatkan, mencaci, mengolok dan seterusnya. Mereka mengaku-ngaku Abul Hasan Asy'ari punya kisah yang ketiga ini. Pada hakikatnya Imam Abul Hasan Asy'ari hanya melewati 2 fase dalam mencari kebenaran. Kalau ada yang ketiga pasti naik mimbar lagi beliau. Beliau orang besar lah, sekarang nggak ada mimbarnya, nggak ada kisah itu. Bahkan hanya isyarat-isyarat di buku, yang bukunya pun yang disebut buku Ibanah yang dijadikan sandaran. Di dalam bukunya pun berbeda-beda redaksi di saat berbeda cetakan. Tentu ada sesuatu yang tidak beres di buku itu. Akan tapi orang berpegangan ini akidah Abul Hasan Asy'ari. Jadi yang lain batal semuanya. Masya Allah. Nah, ini adalah fitnah yang dihembuskan hanya untuk membela akidah sesat yang selama ini dianut oleh sebagian orang. Lalu mengatakan Abul Hasan Asy'ari punya 3 fase perubahan akidah. Jadi akidah sesat, kemudian masih sesat, kemudian yang benar. Yang ada hanya 2 saja. Dari sesat, Mu'tazilah, menuju akidah benar yang saat ini dijelaskan akidah Abul Hasan Asy'ari oleh kaum Asy'ariyah, yakni ulama-ulama pengikut Abul Hasan Asy'ari. Sampai hari ini. Ini fase hanya ada 2. Pertama fase Mu'tazilah. Ya, fase Mu'tazilah. Jadi Imam Hasan melewati 2 fase. Fase Mu'tazilah yang dididik oleh ayah tirinya. Bertahun-tahun saya menjadi ulama dalam mazhab Mu'tazilah. Kedua adalah fase meninggalkan Mu'tazilah menuju akidah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah. Selesai setelah itu. Di fase kedua inilah beliau memantapkan pemikirannya yang dijelaskan oleh murid-murid beliau. Jadi kalau ingin tahu pemikiran Abul Hasan Asy'ari tidak hanya terfokus pada bukunya. Murid-murid beliau yang cerdas-cerdas, yang memahami, yang menukil, mengambil dari Abul Hasan Asy'ari. Kita membaca apa yang ditulis oleh murid-murid beliau yang dengan gamblang dan jelas. Dari masalah madrasah inilah, madrasah Asy'ariyah inilah terlahir ulama-ulama besar dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ilmunya tersebar di seluruh penjuru dunia. Dan setelah itu tidak ada satupun berita yang menjelaskan tentang perubahan akidah Imam Abul Hasan Asy'ari setelah keluar dari akidah Mu'tazilah. Hanya sekali tok. Dari Mu'tazilah, keluar dari Mu'tazilah menjadi akidah yang dianut oleh manusia sejagat ini. Tidak ada berita yang ketiga. Ini pendusta yang ketiga itu, memang suka memalsukan bukunya orang. Lihat, ada kitab-kitab yang dirubah. Hanya karena nggak cocok saja, kitab dirubah, ada cetakannya dirubah. Pengkhianat akidah. Makanya berpegang sudah kepada akidah yang selama ini Anda anut, akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Sampai hari ini pengecut-pengecut yang mencaci, menfitnah Abul Hasan Asy'ari. Coba tanyakan. Yang mengerti. Kalau mereka bertanya kita akan jawab. Dan kita siap kalau bertemu dengan orang-orang yang menghujat Asy'ariyah,
Siapapun mereka kita bisa. Karena akidah itu keyakinan. Dan akidah kita pikir, kita renungi, gitu. Terus kita pelajari, nggak ada hentinya. Nah, ada orang-orang hari ini memfitnah, membawa fitnah. Memfitnah, dan fitnah betul, bukan beneran. Sampai saya saya melihat satu postingan, satu video orang yang Masya Allah gayanya kayak orang alim sedunia. Mencaci kaum Asy'ariyah, merendahkan kaum Asy'ariyah. Ujung-ujungnya kita tidak paham kebodohan dengan bahasanya. Apa itu ulama Asy'ariyah? Membatasi sifat-sifat Allah hanya 20. Sudah begitu mengatur Allah, mewajibkan Allah begini. Ajib. Dia tidak mengerti sifat wajib bagi Allah dan mewajibkan atas Allah itu nggak paham dia. Jadi dipikir kita menjadikan sifat wajib itu mengatakan Allah wajib begini kayak ngatur Allah. Ajib, kebodohan yang luar biasa. Dan itu ada kalau anda lihat. Itu kebodohan, dia tidak paham mengatakan Asy'ariyah mewajibkan Allah begini, Allah harus begini ngatur Allah. Ajib. Sudah begitu dia diagungkan di negeri kita ini dengan keunikan-keunikan. Ini akidah, itu kan pun fitnah orang itu. Ulama Asy'ariyah mengatakan sifat wajib bagi Allah. Maksudnya sesuatu yang wajib kita yakini itu ada pada Allah. Bukan kita mewajibkan Allah, Allah wajib begini, bukan. Cuman yang namanya orang nggak paham fitnah, dan ini manusia ini ada. Dan dia berharap anak-anak kecil yang belum balas itu orang gitu, bukan ulama-ulama. Ini itu mainan anak kecil itu. Ini kebodohan-kebodohan begitu, tidak perlu. Saya berharap anak-anak kecil yang mengkanter gitu, karena unik. Mau dibalas bagaimana dia nggak paham. Kalau seandainya atas dasar pemikiran yang hebat, kemudian dia mengkanter akidah Asy'ariyah, ya perlu dijelaskan. Tapi tidak, dari lelucon dia. Termasuk ini fitnah. Imam Abu Hasan Asy'ari punya masa yang ketiga. Dari hijrahnya Abu Hasan Asy'ari dari Mu'tazilah saja, lihat, dengan mengumandangkan hijrahnya di mimbar kebesarannya karena merasa berdosa bersalah membawa umat. Kemudian aku lepas akidahku seperti aku melepas jubahku. Setelah itu ada berita dari mana ini? Pendusta ini mendatangkan berita. Ada fase yang ketiga Abu Hasan Asy'ari begini. Rupanya fase-fase ini karangan mereka dari beberapa buku yang tidak disepakati kalau itu adalah benar semuanya dari Abu Hasan Asy'ari, yaitu kitab Ibanah. Lalu dengan kitab ini dikatakan membuat perubahan dan sebagainya. Kalau memang benar akan terang-terangan membuat buku dan sebagainya, dan yang lebih tahu tentu murid-muridnya, bukan kita yang jauh dari Abu Hasan Asy'ari. Dan masalah akidah perlu. Memang pelajaran kita ada hadis ini akan, tapi muqaddimah akidah. Jadi kami berharap buku kecil ini akan jadi pegangan. Dan kami beratur, dan kami perlu informasikan sebanyak-banyaknya. Memang kita kemas ulang, ditulis dengan lebih ringan, lebih ringan itu artinya apa? Artikel pendek. Akhirnya belum capek, kita sudah selesai bacanya. Belum jenuh, sudah paham, begitu. Pendek ini, buku kecil, tapi mohon dibaca. Baik. Kemudian, ini saya selanjutnya. Ada beberapa buku yang dinisbatkan kepada ini. Dinisbatkan kepada Abu Hasan Asy'ari yang mengisyaratkan, isyarat saja, bukan terang-terangan. Oh, aku pindah dari akidah yang kedua menuju yang ketiga, enggak ada. Isyarat, ada fase yang ketiga di dalam perjalanan Abu Hasan Asy'ari. Seperti kitab Ibanah, Ushulid Diyanah. Akan tetapi keaslian kitab tersebut dipertanyakan. Karena ada perbedaan yang ditemukan di antara satu cetakan dengan cetakan lainnya. Artinya memang benar Imam Abu Hasan Asy'ari mempunyai kitab yang berjudul Ibanah. Akan tetapi ada tangan-tangan kotor yang merusak dengan menyusupkan kesesatan di dalamnya. Hal itu ditandai dengan adanya perbedaan antara naskah dengan naskah yang lain, dengan perbedaan yang serius. Kalau hanya perbedaan lafaz tapi maknanya sama dan sebagainya, berarti ada orang yang nasah menukil dengan pemahaman yang benar. Tapi ini tidak perbedaan dan pertentangan. Maka di saat seperti itu, untuk mengetahui akidah Imam Abu Hasan Asy'ari, di saat ada buku macam-macam begitu, yang kalau kita ingin tahu akidah Abu Hasan Asy'ari yang sesungguhnya, adalah dengan cara kembali kepada murid-murid beliau yang lebih tahu tentang pemikiran Imam Abu Hasan Asy'ari. InsyaAllah, baru nanti pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian adalah satu lagi yang memang tidak masyhur di kalangan kita. Kita akan hadirkan satu imam besar yang bernama Abu Ja'far At-Tahawi dengan akidah Tahawiyahnya.
Dan kenapa kita hadirkan akidah Thahawiyah di sini? Karena akidah Thahawiyah itu telah juga dicampur oleh tangan-tangan kotor yang mencoba mencarai kitab tersebut, tapi dengan syarah yang jauh daripada nasnya. Sengaja kita hadirkan nanti. Baik, insyaallah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.